Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariama, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C3, NIM 2321010300055. Di sini saya akan menjelaskan definisi teori belajar sibernetik. Sibernetik adalah konsep yang berasal dari kata cybernetic yang merujuk pada sistem kontrol dan komunikasi dengan umpan balik. Kata sibernetik diadaptasikan menjadi sibernetik yang memiliki akar dari bahasa Yunani yang artinya pilot atau pengendalian. Pada tahun 1958, Louis Confignal pertama kali menggunakan istilah ini. Istilah ini terkait dengan internet yang kecerdasan buatan dan jaringan komputer awalnya diperkenalkan oleh Norbert Wiener dari MIT sebagai cybernetic untuk menggambarkan kecerdasan buatan. Istilah ini menjelaskan bagaimana umpan balik atau feedback memfasilitas proses komunikasi. Teori belajar sibernetik yang relatif baru melihat belajar sebagai pengelolaan informasi dengan fokus pada sistem informasi yang diperoleh, yang diproses. Karena informasi yang ditangani akan menentukan proses. Teori belajar sibernetik yang merupakan konsep relatif baru dalam bidang pendidikan berjalan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran terutama melibatkan pengelolaan informasi yang dipengaruhi oleh sistem informasi yang dipelajari oleh siswa. Selain itu, teori ini menganggap bahwa tidak ada metode pembelajaran yang bisa dianggap ideal untuk semua situasi atau semua siswa karena efektivitas cara belajar yang sangat tergantung pada jenis informasi yang diproses. Teori belajar sibernetik ini memberikan penekanan pada pengelolaan dan penyimpanan informasi. Dalam konteks dinamika informasi, interaksi antar pengajar dan murid memiliki peran yang sangat penting. Tujuan utama dari teori ini adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan informasi dengan efisien serta meningkatkan kemampuan murid dalam menerima dan menginterpretasikan informasi dari pengajaran selama proses pembelajaran. Teori sibernetik menyoroti bahwa proses belajar melibatkan pengelolaan informasi yang dipengaruhi oleh sistem informasi yang terlibat dengan penekanan bagaimana informasi tersebut diproses daripada hasil akhir belajar. Teori ini juga menekankan bahwa setiap individu belajar secara unik karena dipengaruhi oleh sistem informasi yang mereka terima. Dalam konteks teori belajar sibernetik, belajar terjadi ketika individu mengelola informasi, memantau prosesnya, dan merancang strategi belajar berdasarkan informasi yang diterima. Pentingnya jenis informasi yang diterima juga ditekankan karena mempengaruhi proses belajar. Oleh karena itu, pendekatan pelajaran yang efektif harus dipertimbangkan sistem informasi dalam materi pembelajaran dan mengakomodasikan kondisi internal dan eksternal peserta didik. Untuk poin yang ke-B yaitu tujuan menurut aliran sibernetik. Menurut aliran sibernetik, tujuan belajar yaitu meliputi 1. Meningkatkan pemahaman tentang sistem dan proses yang terlibat dalam
mencapai tujuan. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menggunakan umpan balik atau feedback secara efektif untuk memperoleh kinerja yang bagus. Yaitu yang ketiga, memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan atau situasi. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan sistem untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima yaitu memperluas wawasan tentang bagaimana informasi dan komunikasi berperan dalam mengatur dan mengendalikan sistem. Yang keenam yaitu mendorong kolaborasi dan kinerja dalam memecahkan masalah kompleks melalui pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antar bagian dalam sistem. Yang ketujuh yaitu mempromosikan pengembangan diri yang berkelanjutan melalui refleksi dan pembelajaran yang terus-menerus. Yaitu yang kedelapan, menurut prinsip sibernetik, tujuan pembelajaran dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yang lebih terinci agar siswa dapat merumuskan perhatian mereka. Dengan demikian tujuan belajar sibernetik berfokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk mengorganisasi informasi dan kreatifkan guru dalam pembelajaran. Tujuan ini untuk meyakini bahwa belajar dalam proses di mana individu melalui langkah-langkah tertentu mengalami perubahan dalam perilaku dan keterampilan di berbagai aspek-aspek pemikiran, emosi, dan keterampilan fisik. Yang kesembilan yaitu menurut aliran sibernetik, tujuan belajar adalah memproses dalam informasi secara efektif dan efisien. Untuk yang poin yang ke-C yaitu keunggulan dan kelemahan teori belajar sibernetik. Penerapan teori belajar sibernetik memiliki beberapa keunggulan seperti yaitu pertama, integrasi teori dan dari praktik. Yaitu yang pertama, integrasi teori dan praktik. Yang kedua yaitu fleksibel. Yang ketiga, penggunaan sistem informasi. Yang keempat yaitu pengembangan kemampuan. Yang kelima yaitu penggunaan jenis-jenis memori. Yang kelima tadi yaitu penggunaan jenis-jenis memori. Yang keenam yaitu penggunaan umpan balik atau feedback dan tindakan korektif. Yang ketujuh yaitu pengembangan kemampuan beradaptasi. Yang kedelapan yaitu penggunaan teknologi informasi. Yang kesembilan yaitu pengembangan kemampuan pengelolaan informasi. Yang kesepuluh yaitu penggunaan analisa atau analisis tugas. Sedangkan kelemahan dari teori sibernetik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak secara langsung meniti kepada proses belajar. Yang kedua yaitu terlalu menekankan pada sistem informasi. Yang ketiga yaitu penilaian teori ini lebih ke arah dunia psikologi dan informasi. Yang keempat yaitu keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana informasi diolah. Yang kelima yaitu keterbatasan kemampuan untuk menerapkan teori tersebut. Yang keenam yaitu tidak secara langsung membahas tentang bagaimana proses berlangsung dalam diri atau dalam individu.
Yang ketujuh yaitu tidak secara langsung membahas tentang bagaimana siswa menggunakan jenis-jenis memori yang berbeda. Yang kedelapan yaitu tidak secara langsung membahas tentang bagaimana umpan balik atau feedback dalam tindakan korektif. Yang kesembilan yaitu tidak secara langsung membahas tentang bagaimana siswa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi belajar. Yang kesepuluh yaitu tidak secara langsung membahas tentang bagaimana siswa menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan IT modern. Untuk poin yang gede, yaitu prinsip-prinsip menurut aliran sibernetik. Dalam konteks aliran sibernetik, pembelajaran dipandang sebagai manajemen informasi, di mana teori sibernetik dan teori kognitif menekankan proses pembelajaran daripada hasil akhir, tetapi dalam perspektif sibernetik yang paling penting adalah sistem informasi yang dikelola yang dapat memfokuskan pembelajaran bagi siswa. Untuk teori sibernetik mengelompokkan proses berpikir ke dalam dua tipe, yaitu berpikir algoritmik dan berpikir heuristik. Berpikir algoritmik itu mengacu pada langkah-langkah sistematis, konvergen, dan linier yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik dengan tahapan yang terdefinisi. Sedangkan di sisi lain, berpikir heuristik adalah pendekatan divergen yang mengarah pada beberapa tujuan sekaligus. Di sini saya akan memaparkan beberapa prinsip-prinsip belajar menurut aliran sibernetik, yaitu meliputi 1. Belajar dalam pengelolaan informasi. Yang kedua yaitu sistem informasi yang diproses sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama di sistem informasi. Yang ketiga yaitu proses berpikir yang dibagi menjadi dua, yaitu berpikir secara algoritmik dan proses berpikir secara heuristik. Yang keempat yaitu penerapan teori sibernetik memerlukan beberapa langkah seperti menentukan tujuan instruksional dan menentukan materi pelajaran dan lain-lainnya. Untuk yang kelima yaitu kritikan terhadap teori sibernetik berfokus terhadap pada kurangnya proses pembelajaran. Untuk yang terakhir yaitu teori sibernetik ini memiliki perbedaan dalam proses pendekatannya. Untuk poin yang ke-E yaitu pembelajaran menurut L. Newlander. Menurut L. Newlander, sebagai seorang psikolog beraliran sibernetik, terdapat dua jenis proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik merujuk pada cara berpikir yang mengikuti langkah-langkah secara berurutan yang saya jelaskan untuk poin yang tadi. Nah, berpikir secara berurutan, yaitu menuju satu spesifik dengan pola pikir yang konvergen, misalnya melakukan panggilan telepon, mengoperasikan mobil, dan sebagainya. Untuk proses berpikir heuristik, itu merujuk pada proses berpikir yang memecahkan masalah dengan cara mengoperasikan berbagai arah. Contohnya seperti memilih atribut geometri atau mencari solusi dari berbagai metode permasalahan.
Landa tetap meyakini bahwa esensi dalam proses belajar adalah pengelolaan informasi dan materi pembelajaran. Dia berpendapat bahwa belajar melibatkan pengelolaan informasi sehingga seseorang pengajar yang efektif adalah mereka yang memiliki pemahaman yang dalam tentang materi yang diajarkan serta dapat memahami pola pikir para siswa dan menyelaraskan sistem informasi materi dengan pemahaman siswa secara efektif. Terdapat dua jenis proses berpikir, yaitu yang saya jelaskan tadi, yaitu cara proses berpikir algoritmik dan heuristik. Untuk poin yang F, yaitu pembelajaran menurut Pask and Scott, yaitu teori belajar Pask and Scott bertujuan agar siswa mampu mengevaluasi materi yang dipelajari dari guru mereka dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membedakan dua cara berpikir, yaitu serialis dan menyeluruh. Keduanya memperkenalkan dua tipe peserta dalam pelatihan, yaitu holistik dan serial. Peserta atau siswa yang cenderung memiliki pemikiran yang holistik, yaitu secara umum yang mempunyai spesifik tentang pemikiran yang seperti algoritmik, yaitu secara berurutan. Pembelajaran sibernetik sering dikaitkan dengan umpan balik atau feedback dalam konteks pendidikan. Umpan balik dari peserta pelatihan ini memungkinkan instruktur mengevaluasi pemahaman materi dan kesulitan yang dipahami peserta dalam memahami informasi. Dengan bantuan atau umpan balik tersebut, siswa dapat mengevaluasi kemajuan pembelajaran. Untuk pendekatan serialis yang diajukan oleh Pask and Scott menyerupai pendekatan algoritmik, tetapi pendekatan ini tidak mengadopsikan secara berpikir heuristik. Sebaliknya, pendekatan ini mendorong pemahaman menyeluruh dengan langsung melompat ke dalam gambaran keseluruhan sebuah sistem informasi. Misalnya, saat mengamati sebuah lukisan, fokus bukan pada detail-detail terperinci terlebih dahulu, melainkan pada gambaran keseluruhan lukisan. Baru kemudian detail-detail kecil diperhatikan. Untuk pendekatan yang memuaskan perhatian pada pengelolaan informasi, menekankan pentingnya aspek seperti memori jangka panjang dan elemen-elemen yang terkait dalam proses informasi di otak manusia. Menurut teori sibernetik, untuk memastikan pembelajaran yang optimal diperlukan pemahaman tidak hanya terhadap fungsi otak, tetapi juga pengaruh lingkungan terhadap mekanisme tersebut. Cukup sekian untuk pemaparan materi tentang teori sibernetik. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.